Ya, selamat datang kembali di channel kita Arjuna Mada. Untuk kesempatan kali ini dulur ya, kita akan ngebahas raja pertama di Majapahit ya, sedulur. Kertarajasa Jayawardhana atau sering disebut dengan Raden Dyah Wijaya. Ya sedulur, sebelum saya melanjutkan untuk bercerita tentang Raden Dyah Wijaya atau raja pertama di Majapahit, saya minta untuk subscribe, like, dan share-nya ya sedulur ya. Kalau video yang saya keluarkan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi menambah wawasan untuk semua yang lagi mendengarkan ataupun melihat video saya ini ya sedulur ya. Dan tak lupa untuk para sedulur yang dari rumah, semoga selalu senantiasa dilimpahkan rahmat sehat, rezeki yang tiada tara dari kuasanya Sang Kuasa yang Maha Esa. Channel ini berguna untuk satu, menambah wawasan kita, untuk menambah pengalaman kita tentang cerita-cerita masa lampau ya sedulur, cerita masa lampau, cerita zaman-zaman waktu dulu, waktu zaman kerajaan, waktu zaman-zaman nenek moyang kita ya sedulur ya. Ya sedulur, kita langsung saja untuk pembahasan pada kesempatan kali ini sedulur, untuk Raja Majapahit pertama, Kertarajasa Jayawardhana atau juga disebut Raden Wijaya. Pendiri kerajaan Majapahit ya sedulur, sekaligus raja pertama Majapahit yang pemerintahan pada tahun 1293 sampai 1309, bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau lengkap Nararya Sanggrawijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Berkuasanya Raden Wijaya ini 1293 sampai 1309 Masehi. Penobatan 15 Kartika 1215 Saka atau 10 November 1293. Kalau di Masehinya ya seluruh ya, itu di 10 November ya. Penerus Jaya Negara, wafat 1309 di Majapahit. Wangsa Rajasa, nama lengkap Nararya Sanggramawijaya, ayah Rakeyan Jayadharma, ibu Dyah Lembutal. Permaisuri Tribuwana Neswari, anak Jaya Negara Tribuwana Tunggadewi, Raja Dewi Maharajasa, agama Hindu. Untuk silsilah keluarga ya sedulur, Raden Dyah Wijaya dalam prasasti Balawi tahun 1305 menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa. Menurut Nagara Kertagama, Wijaya adalah putra dari Dyah Lembutal, putra Narasinghamurti, sedangkan menurut Paraton, Narasinghamurti alias Mahisa Cempaka adalah putra Mahisa Wong Teleng, putra Ken Arok. Jadi masih ada hubungannya dengan Ken Arok ya sebenarnya, dengan Singosari ya. Menurut pustaka Raja Ibumi Nusantara disusun
oleh Kesultanan Cirebon, termasuk ke dalam naskah Wangsakerta. Raden Dyah Wijaya adalah putra pasangan Rakyan Jayadharma dan Dyah Lembutal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Darmasiska, Raja Kerajaan Sunda Galuh. Sedangkan ibunya adalah Putri Mahisa Cempaka dari Kerajaan Singasari. Dari kalau untuk silsilahnya sendiri ya, kalau ibunya itu dari Singasari, yaitu Mahisa Cempaka, masih ada hubungan dengan Ken Arok di situ. Dan untuk bapaknya sendiri itu Prabu Guru Darmasiska, yaitu Kerajaan Sunda pada masa itu ya. Raden Wijaya merupakan perpaduan darah Sunda dan Jawa, jadi bapaknya Sunda dan ibunya Jawa. Kejayaan Raja Wijaya sebagai pendiri Majapahit dimulai dari peristiwa setelah Rakyan Jayadharma tewas diracun musuhnya. Lembutal pulang ke Singasari membawa serta Wijaya. Dengan demikian Raden Wijaya seharusnya menjadi raja ke-27 Kerajaan Sunda Galuh. Alih-alih menjadi Raja Sunda Galuh, ia mendirikan Majapahit. Setelah tewasnya Raja Kertanegara, Raja Singasari terakhir yang merupakan sepupu ibunya. Kisah di atas mirip dengan babat Tanah Jawi yang menyebut pendiri kerajaan Majapahit bernama Jaka Sesuruh, putra Prabu Sri Pamekas, Raja Kerajaan Pajajaran, yang juga terletak di kawasan Sunda. Jaka Sesuruh melarikan diri ke Jawa Timur. Karena dikalahkan saudara tirinya yang bernama Siung Wanara, yang kemudian membangun kerajaan Majapahit dan berbalik menumpas Siung Wanara. Berita di atas berlawanan dengan Nagara Kartakama yang menyebut Dyah Lembutal adalah seorang laki-laki, putra Narasinghamurti. Naskah ini memuji Lembutal sebagai seorang perwira Yuda yang gagah, berani, dan merupakan ayah dari Raden Dyah Wijaya. Raden Dyah Wijaya merupakan nama yang lazim dipakai pada sejarawan untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit. Nama ini terdapat dalam Paraton yang ditulis sekitar akhir abad ke-15. Kadang Paraton juga menuliskan secara lengkap, yaitu Raden Harsawijaya, padahal menurut bukti-bukti prasasti pada masa kehidupan Wijaya abad ke-13 atau 14, pemakaian gelar Raden belum populer. Nagara Kartagama yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 menyebut pendiri Majapahit bernama Dyah Wijaya. Gelar Dyah Wijaya merupakan gelar kebangsaan yang populer saat itu dan menjadi cikal bakal gelar Raden. Jadi gelar Dyah itu cikal bakal gelar Raden. Jadi begini, istilah Raden sendiri diperkirakan berasal dari kata Ra sama Dyah atau Radian atau Rahadian. Jadi sebelum nama itu, gelar itu jadi Raden, sebelumnya itu gelarnya itu namanya itu Dyah. Sebelumnya Raden juga ada pertambahan untuk Radian, Rahardian, akhirnya sekarang menjadi Raden. Nama asli pendiri Majapahit yang paling tepat adalah Nararya Sangramawijaya, karena nama ini terdapat dalam prasasti Udadu yang dikeluarkan oleh Wijaya pada tahun 1294. Gelar Nararya juga merupakan gelar bangsawan, meskipun gelar Dyah lebih sering diunggulkan.
Untuk asal usul ya sedulur ya, menurut Paraton, Raden Dyah Wijaya adalah putra Mahesa Cempaka, seorang pangeran kerajaan Singasari. Menurut Negara Kertagama, Raden Wijaya adalah putra Dyah Lembutal yang merupakan anak dari Mahesa Cempaka. Ia dibesarkan di lingkungan kerajaan Singasari. Jadi ada dua prospek perbedaan ya antara Paraton dan Negara Kertagama. Kalau untuk Paraton sendiri, Raden Dyah Wijaya itu adalah anaknya dari Mahesa Cempaka. Tapi kalau untuk Negara Kertagama, Mahesa Cempaka itu adalah ibu dari Dyah Lembutal, yaitu Lembutal itu adalah ibu dari Dyah Wijaya. Jadi situ ada perbedaan di situ. Panggung sejarah Singasari hingga berdirinya Majapahit dari segi pelaku dapat dipandang dari munculnya 3 dahan silsilah dalam pohon Mangsa Rajasa. Dahan pertama adalah dari jalur Tunggul Ametung dan Kendedes, yang menurut Anusapati, Wisnuwardana, Kertanegara hingga keempat putri yang menjadi ibu yang melahirkan raja-raja Majapahit. Belum lagi ranting dari dahan ini pastilah juga menjadi anggota utama keluarga Majapahit. Dahan yang kedua dan ini menjadi penting adalah dari jalur Ken Arok dengan Kendedes yang menurunkan Mahesa Wongteleng, Mahesa Cempaka, Dyah Lembutal hingga Raden Wijaya. Dahan ketiga adalah jalur ke Ken Arok dan Ken Umang yang menurunkan Toh Jaya. Menurut prasasti Balawi dan Nagara Kertagama, Raden Dyah Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanegara. Raja terakhir Singasari yaitu Tri Buana Wiswari, Narendra Durhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Sedangkan menurut Paraton, ia hanya menikah 2 orang putri Kertanegara Jasa serta seorang putri dari kerajaan Melayu bernama Dara Petak, yaitu salah satu dari 2 putri yang dibawa kembali dari Melayu oleh pasukan yang dulunya dikirim oleh Kertanegara, yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu, yang dipimpin oleh Mahisa Anabrang pada masa kejayaan Singasari. Dara Petak merupakan salah seorang putri Srimat Tribuana Raja Mauliwardewa, Raja Melayu dari Kerajaan Dharmawangsara. Menurut prasasti Sukamerta dan prasasti Balawi, Raden Wijaya memiliki seorang putra dari Tribuanan Wiswari bernama Jayanegara. Sedangkan Jayanegara menurut Paraton adalah putra Dara Petak, dan menurut Negara Kertagama adalah putra Indriswari. Sementara itu dari Gayatri lahir 2 orang putri bernama Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Namun ada yang mempunyai pendapat lain, di mana Raden Dyah Wijaya juga mengambil Dara Jingga yang juga salah seorang putri kerajaan Melayu sebagai istrinya selain dari Dara Petak, karena Dara Jingga juga dikenal memiliki sebutan Sira Alaka Dewa. Dia dinikahi orang yang bergelar dewa. Ya, sedulur semua, untuk kesempatan kali ini cukup sekian ya, nanti di video selanjutnya kita akan ngebahas tentang waktu mendirikan desa Majapahit, menjadi Raja Majapahit, masa pemerintahan, akhir hayat, dan kekeluargaan si Raden Wijaya itu sendiri. Kita bersambung dulu ya dulur ya. Semoga apa yang
didapati cerita kali ini bisa bermanfaat, bisa menjadikan hiburan tersendiri untuk semua yang ada di rumah ya. Kalaupun ada yang lebih jago, lebih tahu, silahkan untuk berkomentar di bawah. Dengan komentar Anda, mari kita junjung tinggi nilai-nilai budaya kita untuk membangun channel ini bersama-sama ya sedulur ya, karena channel ini berguna untuk kita bersama-sama, bukan hanya untuk saya pribadi sedulur ya. Nah sudah, kalau untuk semuanya ya sedulur, terima kasih sudah mendengarkan, sudah melihat video saya. Maka dari itu saya Arjuna Mada mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.